Selamat pagi para siswa-siswi kelas 9 yang saya banggakan. Dan selamat berjumpa kembali. Dan salam sehat selalu. Pagi ini kita akan mempelajari fisika tentang daya. Daya itu apa? Daya itu tidak lain adalah besarnya usaha yang dilakukan sebuah sumber tegangan dalam waktu 1 detik, 1 sekon. Atau juga sering disebut dengan kemampuan atau kecepatan melakukan usaha atau kerja dalam waktu 1 sekon. Jadi orang kalau semakin kuat, semakin hebat, berarti kemampuan kerjanya dapat lebih cepat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Itu berarti orang punya daya yang bagus, daya. Nah, kita lihat seperti lampu. Nah, satuan simbol daya itu apa? P, ya. Terus kalau satuannya apa? Watt, ya. Satunya watt, ya. Jadi kita bisa pelajari dari buku kita dari halaman 144 sampai 147. Jadi dari halaman 144 sampai 147 kita lihat itu tentang daya di sana, ya. Nah, apa artinya lampu mempunyai daya? Ya, P sama dengan 50 watt. Nah, apa artinya itu? Itu artinya apa? Artinya energi yang dikeluarkan oleh sumber listrik ini sebesar berapa? 50 joule. Joule setiap sekon. Itu, ya. Jadi energi yang dipergunakan atau yang dihabiskan atau dikeluarkan dipakai 50 joule dalam 1 sekon atau tiap sekon, ya. Begitu. Itu artinya 50 watt. Nah, sekarang kita lihat rumus dari daya apa. Nah, di buku kita ada. Kita bisa lihat tuh. Panjang, banyak sekali rumusnya. Itu kan penurunan rumus, ya. Jadi P sama dengan V dibagi T. V sendiri adalah energi listrik atau usaha. Ini usaha tiap sekon kan tadi. Daya itu adalah besarnya usaha dari sebuah sumber tegangan tiap waktu. Waktu usaha atau kerja ini V. Energi, ya. Energi kita sudah lihat rumus yang lalu. V sama dengan apa? V sama dengan fit. VIT. V itu tegangan listrik, I kuat arus listrik, dan T itu waktu. Ingat, waktu di sini kita selalu pakai kalau untuk menghitung daya itu adalah sekon, ya. Dijadikan sekon dulu, ya. Nanti kalau mau jadikan jam juga boleh. Biasanya hitungan untuk listrik di rumah tangga itu kilowatt jam, kWh, kilowatt jam. Jadi nanti diterjemahkan ke sana gitu. Nah, fit, ya. Nah, kalau begitu rumus ini jadinya bagaimana? Ingat juga rumus lain adalah V sama dengan I kali R. Nah, itu rumus-rumus ini yang berhubungan dengan ini semua nanti, ya. Penurunan rumusnya, ya. Jadi jangan keliru. Nah, kita lihat sini. V sama I kali R, ya. V sama dengan VIT, ya. Nah, ini berasal dari mana itu sudah tahu kita kan lalu. I sama dengan Q per T itu. I sama dengan Q per T. Banyak apa? Muatan per waktu. I itu. Q per T.
Q sama I kali T. Ya. Jadi usaha ini atau energi ini bisa juga V dikali Q. Q kan I kali T. Gitu. Ya, simbol-simbolnya ngerti ya? V sama dengan tegangan listrik. Ya, satunya volt. I sama dengan kuat arus listrik, satunya ampere. R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Ya. Nah, sekarang rumus ini V sama dengan P sama dengan V per T. Nah, V sendiri adalah feet, berarti P lihat sama dengan, gantilah feet itu. Feet, badannya feet ya. Feet per T, berarti coret dia. Berarti P itu rumusnya sama dengan V saja. V, volt ampere, volt ampere. Ya, volt ampere. Lalu kemudian bisa juga diubah-ubah dengan ini. Ya, V sama dengan I kali R. Nah, kalau V kita ganti, berarti munculnya IR nih. Ya, berarti P juga bisa berarti, ingat ganti ini. Ganti dengan I kali R nih. Berarti I, R, I. Ini yang ini masih ada. Berarti iri atau R kali I kuadrat atau I kuadrat R. Boleh. Ya, begitu. Nah, sekarang kalau ganti I, berarti P sama dengan apa? Nah, V tetap. I-nya diganti. I sama dengan apa di sini hukum Ohm nih, V sama IR nih. Berarti I sama dengan V bagi R, ya. I sama dengan V bagi R. R juga sama dengan V dibagi I. Ini harus, ya bolak-balik, ini matematik saja, ini permainan matematik. Tapi masuk akal logika. Gitu? Nah, berarti I sama dengan V per R. Nah, V ini lihat, per R. Berarti V per R. Ya rumus ini berarti V kuadrat per R. Sama dengan V kuadrat per R. Begitu loh. Jadi rumus ini kita lihat. Nah, ini P sama dengan V per T. Satu. Yang kedua, P sama dengan V. V itu V kali I. Bisa juga P sama dengan yang ketiga iri atau I kuadrat kali R, ya. P juga bisa berarti jadi ini 3, ini keempat ya, 4. P sama dengan V pangkat 2 per R, V pangkat 2 per R, gitu ya. Itu rumus-rumusnya. Nah, sekarang contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya, jangan lupa itu rumus-rumusnya harus diingat baik-baik. Contoh soal di buku kita ada. Ya, bilang begini. Ya, baca saja kan di buku ada tuh. Lampu pijar dengan daya 60 watt, ya. Berarti diketahui daya berarti P ya. P sama dengan 60 W, 60 watt. Terus lampu itu menyala selama 1 jam, berarti T-nya sama dengan 1 jam. Disuruh hitung apa? Berapa energi listrik? Ditanya energi listrik yang digunakan berapa energi? Berarti V yang ditanya ya. V tanda tanya begitu. Nah, kita jawab rumus kita sudah tahu toh. P sama dengan V per T. Nah, tadi rumus 1 V per T. Kalau begitu V sama dengan apa? P kali T. V sama dengan P dikali T. P sendiri berapa? 60. T berapa? 1 jam. 1 jam harus dibawa ke sekon. Berkali 3.600. Ya, 3.600. Berarti sama dengan berapa? 6 kali 3, 6. 6 kali 30, 180 ya. 6 kali 6, 36. Berarti ini, lihat. 6. Ini 1, 2, tambah 2, 0. Begitu ya. Tambah 3, 0. 3, 0. Ini ada 1 0 lagi. Ya toh? Ya 3, 0 kan ini. Jadi 216.000 ya. 216.000. Apa satuannya? Watt. Watt itu watt ya. Berarti berapa? 216.000. 216.000 watt. Maaf, satuan kalau energi bukan watt ya.
Satu energi adalah joule. Joule, ya. Kalau bawa ke kilojoule berarti dibagi 1000 sama dengan 216 kilojoule kJ. Kilojoule, ya. Itu contoh dari buku kita ada, ya. Lalu kemudian ada lagi soal tempat lain. Dari buku lain misalnya begini. Dia bilang kompor listrik. Kompor listrik. Jadi nggak baik ini soalnya harus dilihat. Kompor listrik itu 1200 watt digunakan selama 30 menit. Itulah energi listrik yang dipergunakan. Jadi kompor listrik ini. Kompor listrik. Berapa? 1200 watt. Ya. 11 watt digunakan selama, jadi waktu dipergunakan waktu berapa? Waktunya adalah 30 menit. Ditanya berapa energi listriknya? Berapa energi listriknya? Energi listrik yang dipergunakan selama 30 menit itu. Ya, kita tahu V tadi sama dengan apa? P dikali T. P ini kan sudah tahu ini. Jadi kompor listrik 1200 watt kan tidak beritahu daya, nggak usah kata-kata daya, tapi lihat dari satuannya kita tahu itu berarti watt. Berarti watt itu berarti daya. T 30 menit. Nah, dia minta disatuannya ke kilowatt jam. Nah, ke kilowatt jam, ya. kWh. Ke kWh. Berarti kita selesaikan dulu ini. Berarti P-nya berapa? 1200 dikali waktunya berapa? Setengah jam, ya. 30 menit setengah jam. Ya. 0,5 hours, ya. Hours. Ini WH berarti berapa nih? 600, ya. 600 WH. Nah, kalau dibawa ke kilo WH berarti bagi 1000, gitu, bagi 1000. Kalau bawa ke kilowatt jam berarti 600 dibagi 1000. kWh, kilowatt jam. Itu energi listrik yang dipakai di rumah tangga. Satuannya pakai kilowatt jam. Begitu, ya. Nah, sekarang ada soal berikutnya, misalnya seperti ini. Ini ngerti, ya? Ada soal begini. Soal dibilang begini. Dia punya gambar ini. Dua lampu dihubungkan pada sumber tegangan seperti gambar. Nah, ada gambar begini. Set. Terus ini lampu. Biasa kasih silang ke lampu itu, ya. Simbolnya silang. Ini ada lampu lagi. Nah, silang. Nah, di sini ada sumber tegangannya. Nah, ini 12 volt. Ya, terus ini 6 ohm lampu satu, ya. 6 ohm. Lampu kedua 12 ohm. Ini 12 ohm. 6 ohm dan 12 ohm. Ini lampu 1, lampu 2. Lalu pertanyaannya apa? Hitunglah, ya, berapa perbandingan daya kedua lampu. Lampu 1 dan lampu 2 itu dayanya berapa banding berapa? Ya. Oke, bagaimana cara menghitung dayanya? Ya. Menghitung dayanya apa rumusnya? Tadi daya sama apa? Ini ada V, ada R. Berarti rumusnya apa? Ya, itu harus tahu itu. Rumus daya itu ada 3 macam tadi itu. Nah, ini yang diketahui cuma 2 saja. Berarti kita tulis P1. Ya, P1 berapa? P1 berarti pakai V, itu V dan R berarti apa? V kuadrat per R1, ya.
Jadi P1, wah ini benar. P1 sama dengan V kuadrat per R1. P2 sama dengan V kuadrat juga per R2. Begitu. V kuadrat berapa? Berarti 12 kan? 12 pangkat 2 per R1. R1 6. Ya, jadi berapa ini? Begitu. Ini juga begitu, 12 kuadrat. 12 kuadrat kan 12 kali 12 ya. Ya, kita kuadrat bisa kita ubah 12 bisa dicoret dengan angka di bawahnya gitu tujuannya. 12 ya, bagi 6 kan bisa dicoret ini. Nah, lihat ini per 12 kan? Per R-nya 12 tuh. Nah, berarti kan ini bisa dicoret nih. Langsung selesai tuh. Lebih gampang kan? Kuadrat 12 kali 12, ini 12 kali 12. Coret juga kan? Berapa? Di sini 2. Ini 1. 1, 2 itu berarti 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi P1 berbanding P2 itu sama dengan 24 berbanding berapa? 12. Disederhanakan menjadi berapa? 2 berbanding 1, ya enggak? Ya ternyata kalau daya itu apa? Hambatan ini lebih kecil, ternyata dayanya lebih besar ya. Tuh, dibanding ini. Begitu. Ya, itu soal seperti itu. Lalu kemudian ada lagi, kita diminta misalnya suruh menghitung apa? Menghitung biaya energi listrik yang dipakai di rumah tangga. Nah, di buku kita ada juga. Ada itu. Misalnya, sebuah rumah tangga ini mempunyai lampu TL 2 buah, masing-masing 20 watt, dan dipakai selama 5 jam dalam sehari. Berarti energi listrik langsung saja. Energi listrik adalah P kali T ya. Jadi energi listrik rumusnya P kali T. W sama dengan P kali T. Itu penting sekali. Ya. Daya dikali waktu. Nah, sekarang ada 2 lampu, berarti 2 dikali berapa watt? 20 watt dikalikan berapa? 5 jam begitu. Sama dengan berapa ini? Ternyata 6.000 watt jam. Watt jam ya. Watt jam WH bukan WH. Watt hour ya. Kalau dibawa ke kilo menjadi 6 kWh. Ya bagi 1000 kan. Terus berikut lagi ada, nah itu lampu TL tuh, yang tabung tuh. Tabung itu neon berarti, neon ya. Terus lampu pijar ada 5 buah, masing-masing 5. Lampu pijar 5 buah, masing-masing itu 25 watt. Dipakai selama 6 jam sehari. Nah, ini kan mau tanya biaya apa? Maaf, ini tambah kali 30 dulu. Kali 30. Kali 30. Oh, kok 30 apa? Ini mau tanya biaya listrik yang dipakai selama energi listrik selama 1 bulan 30 hari. Ya, dikalikan berapa banyak alat elektroniknya, dikali berapa wattnya, dikali waktu per hari berapa, dikali 30 hari. Begitu ya. Jadi sama dengan 22.500 WH dibagi dengan 1000 berarti 22,5 kWh. Begitu. Lalu kemudian lagi ada setrika. Setrika hanya 250 watt. 1 kali 250 watt ya. 250 tinggal dikalikan. 250 watt dikali berapa jam sehari dipakai? Oh, 2 jam. Dikalikan 30 hari. Sama dengan 15.000. 15.000 watt jam. WH sama dengan bagi 1000 berarti 15 kWh. Nah, selalu kita bawa ke kWh karena energi listrik yang dihitung di PLN itu kWh. Lalu televisi, 1 buah televisi. Berapa wattnya? Wattnya adalah 200 ya.
Berapa jam dipakai? Oh, ternyata 10 jam. Banyak anak yang nonton. Dikali 30 hari. Berarti 60 ribu ya? Sama dengan 60 ribu kan? 60 ribu WH. Berarti 60 kWh. Begitu. Lalu ada lagi alat yang dipakai, kipas angin. Dia tidak pakai AC ya. Kipas angin 1, wattnya kecil, 10 watt. Lalu dikali dipakai sehari berapa jam dia? Oh, 4 jam. 4 jam dikali 30 hari. Berarti cuma 12 ya? 12 nolnya 2. 1200 WH ya. Sama dengan 1,2 kWh. Nah, harga listrik PLN ini 1 kWh itu sama dengan berapa ribu? Oh, misalnya ya 1000, tarifnya 1352. 1352 rupiah. 1352 rupiah. Lalu berikut lagi dia punya apa lagi? Abonemennya ya. Ya, pakai tidak pakai selalu harus bayar tuh abonemennya. Ya. Atau beban tetapnya. Abonemen ya. Abonemen. Itu 20.000 per bulan. Pakai tidak pakai listrik itu tetap dibayar 20.000 tiap bulan. Nah, sekarang berarti dia tanya berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga itu. Ya, kita jumlahkan ini dulu. Jumlahnya ini berapa ini? Lihat. 6 ditambah 12, 2,5 tambah 15 tambah 60 tambah 1,2, ternyata dapat 104,7. Ini dijumlah semua 104,7 kWh. Harga 1 kWh 1352. Berarti biaya seluruhnya, biaya yang harus keluar, biaya listrik ya, biaya listrik per bulan sama dengan 104,7 dikalikan dengan 1352 rupiah ditambah 20.000 ya, ditambah 20 abonemennya. Itu sama dengan berapa? Totalnya sama dengan 554 rupiah. Begitu ya cara perhitungannya. Oke, saya kira itu saja penjelasan dari saya. Sekarang tugas Anda untuk mengerjakannya adalah uji kompetensi 5.3. 5.3 pada halaman 147 sampai 148. Nomor 1, 2, dan 3. Itu saja ya saya kira yang harus Anda kerjakan. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga sukses. Selamat bekerja latihan ini. Dan kumpulkan pekerjaan itu nanti sore hari. Paling lambat jam 18.